Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, selamat menyaksikan materi berikut ini. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan kalian tetap sehat walafiat dan tentunya kalian tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke materi, mari kita lihat kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran berikut ini. Baiklah anak-anak sekalian, mari kita lanjut ke makna iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah Subhanahu wa taala seperti yang sudah dipaparkan dalam hukum naqli maupun hukum akli yang terbentang di alam semesta, berjalan secara adil dan teratur. Takdir Allah Subhanahu wa taala disebut pula sunatullah. Takdir itu ada yang baik dan ada pula yang buruk. Manusia tinggal memilih jalan hidup mana yang hendak ia usahakan. Jika yang dipilih jalan kebaikan, yang didapat adalah takdir baik. Begitupun juga sebaliknya. Pengertian iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini bahwa adanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku atas makhluknya, baik ketentuan yang telah, sedang, maupun yang akan terjadi. Qada. Qada menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan. Sementara menurut istilah artinya segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Adapun pengertian qadar menurut bahasa adalah memberi kadar, aturan, atau ketentuan. Sementara menurut istilah berarti ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatunya. Yang selanjutnya, hubungan antara takdir, ikhtiar, doa, dan tawakal. Yang pertama, takdir. Mengapa manusia tidak mampu terbang laksana burung, tumbuh-tumbuhan berkembang subur, lalu layu dan kering? Rumput-rumput subur bila selalu disiram dan sebaliknya bila dibiarkan tanpa pemeliharaan akan mati. Contoh-contoh tersebut merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan itulah yang disebut takdir. Kedua, ikhtiar adalah berusaha sungguh-sungguh mencapai apa yang dicita-citakan walaupun qada dan qadar manusia telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tetap harus berikhtiar karena keberhasilan seseorang berada di pundaknya sendiri. Selanjutnya ada doa. Adalah ikhtiar batin yang besar pengaruhnya bagi manusia yang meyakininya. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Keempat, tawakal. Setelah kita beriman kepada takdir dan telah berusaha dan ikhtiar, selanjutnya adalah tawakal. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan dan hasil akhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda penghayatan beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dalam perilaku sehari-hari. Pertama, memberi keyakinan kepada manusia bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunatullah, baik yang tertulis dalam ayat-ayat Al-Quran Qauliyah maupun yang terhampar di alam semesta yang disebut ayat-ayat kauniyah.
Kedua, menambah keyakinan manusia untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-citanya. Ketiga, meningkatkan keyakinan manusia supaya berdoa lebih fokus pada sasaran yang diharapkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Keempat, memberi keyakinan pada manusia untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala ikhtiarnya sehingga apabila gagal tidak mudah putus asa. Selain dengan itu, jika berhasil selalu bersyukur kepadanya. Kelima, menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupannya dibatasi oleh aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Pertama, adanya sikap yakin terhadap sunnatullah. Kedua, senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh, baik usaha lahir maupun batin. Ketiga, menyempurnakan usaha dengan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, jauh dari sikap sombong dan putus asa. Mari kita lanjut. Hikmah beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. 1. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan suatu usaha. Karena setiap usaha yang dilakukan dan hasil yang diharapkan akan diperolehnya baik di dunia maupun di akhirat. Semua itu terjadi dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. 2. Memperoleh ketenangan jiwa dan kedamaian hati karena semua yang terjadi berkat qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. 3. Menumbuhkan sikap gigih dan ulet pada seorang muslim dalam berusaha. 4. Tertanamnya sikap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Tidak sombong dan membanggakan diri ketika memperoleh apa yang diinginkan. 6. Tidak merasa sedih dan kesal hati di saat apa yang diinginkan tidak tercapai. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk quotes kita hari ini. Oleh karena itu, berusahalah semampunya, kemudian bertawakallah. Untuk materi hari ini saya cukupkan, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Yang belum paham, mudah-mudahan Allah segera fahamkan. Dan bagi yang sudah paham, semoga bisa membantu temannya agar lebih cepat paham. See you the next video. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya, tulis di kolom komentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.